Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam kitab Al-Zuhd, Imam Ahmad bin Hambal memasukkan sebuah riwayat tentang Nabi Adam yang bertanya kepada Allah tentang perbedaan kedudukan yang terjadi di antara anak cucunya. Berikut riwayatnya. Abdullah bercerita, ayahku bercerita, Abdus Samad bercerita, Abu Hilal bercerita, Bakri bercerita kepada kita. Ia berkata, ketika diperlihatkan kepada Adam alaihissalam kehidupan keturunannya, ia melihat keutamaan yang dimiliki sebagian mereka terhadap sebagian yang lain. Adam berkata, wahai Tuhan, kenapa kau tidak menyamakan di antara mereka saja? Allah menjawab, wahai Adam, sesungguhnya aku sangat senang jika aku disyukuri. Imam Ahmad bin Hambal Al-Zuhd, halaman 61. Kelebihan atau keutamaan yang dimaksud bukan melulu soal kaya miskin dan tampan atau jelek, melainkan kelapangan hidup yang mengarah pada kebahagiaan abadi. Sebab di posisi apapun manusia berada, manusia memiliki masalahnya sendiri-sendiri. Manusia memiliki kebahagiaannya sendiri-sendiri. Belum tentu orang miskin lebih banyak masalahnya dari orang kaya. Begitu pula sebaliknya. Belum tentu orang kaya lebih sedikit masalahnya dari orang miskin. Karena itu, jika diutamakan atau kelebihan yang dimaksud hanya soal kaya dan miskin, dan tampan ataupun jelek, orang-orang hanya akan bersyukur ketika mendapatkan dua hal itu. Padahal Allah berfirman dalam Quran Surah Ibrahim ayat 7. Dan ingatlah, tak kala Tuhanmu memaklumkan, sesungguhnya jika kamu bersyukur, pasti kami akan menambah nikmat kepadamu. Dan jika kamu mengingkari nikmatku, maka sesungguhnya azabku sangat pedih. Dalam tafsirnya, Imam Ibnu Katsir menerangkan kalimat la in syakartum, jika kalian mensyukuri, dengan lanjutan nikmati alaikum la azidannakum min, nikmatku kepada kalian, maka akan kutambahkan nikmatku kepada kalian. Imam Ibnu Katsir, tafsir Quran Al-Azim. Artinya, syukur dalam ayat di atas adalah mensyukuri nikmat-nikmat Allah yang beragam bentuknya, tidak selalu soal harta benda. Hal ini diperkuat oleh penjelasan tafsir At-Tabari, yang artinya, jika kalian bersyukur pada Tuhan kalian dengan ketaatan kepadanya atas apa yang diperintahkannya dan apa yang dilarangnya kepada kalian, maka dia akan menambah anugerah-anugerahnya di sisi kalian dan menambah nikmat-nikmatnya kepada kalian. Imam Abu Ja'far bin Jarir At-Tabari dalam tafsir At-Tabari. Ini menunjukkan bahwa bersyukur kepada Allah harus ditampilkan dengan ketaatan menjalankan segala perintahnya dan menjauhi segala larangannya. Maka Allah akan menambahkan anugerah dan nikmatnya. Dengan demikian, maka bisa dipahami alasan dibalik perbedaan derajat kemuliaan atau keutamaan anak cucu Adam. Karena sebagian dari mereka gemar mensyukuri nikmat Allah, sehingga Allah terus menambah kemuliaannya. Dan sebagian lainnya malas mensyukuri nikmat Allah, bahkan tidak sedikit yang mengkufurinya. Disinilah awal mula terjadinya ketidaksamaan antar satu sama lainnya. Karena itu Allah menjawab pertanyaan Adam dengan kalimat, wahai Adam, sesungguhnya aku sangat senang jika aku disyukuri. Itu artinya syukur kita kepada Allah bisa menjadi pembeda kedudukan kita di sisinya, bahkan dengan cara yang paling sederhana sekalipun. Imam Ibrahim An-Nakhai mengatakan, syukur adalah menyebut namanya ketika makan dan memuji Allah Azza wa Jalla ketika selesai makan. Imam Ahmad bin Hambal Al-Zuhd, halaman 61. Dengan mengamalkan menyebut namanya ketika makan dan memujinya seketika selesai, kita sedang melatih diri kita sendiri untuk memahami dan mengenali nikmat-nikmat Allah di sekitar kita. Kita harus akui bahwa makanan termasuk nikmat Allah yang sering kita lalaikan kedudukannya. Kita hanya memakannya tanpa merasakan atau mengenalinya sebagai nikmat. Persoalannya adalah jika hal yang di setiap hari kita lakukan dan makanan yang merupakan kebutuhan sehari-hari tidak menyadarkan kita untuk bersyukur, lalu bagaimana dengan hal-hal yang jarang kita lakukan dan tidak termasuk kebutuhan sehari-hari? Tentu saja kita akan lebih melalaikannya. Karena itu, menyebut nama Allah ketika makan dan memujinya setelah makan bisa menjadi awal dari pelatihan diri kita, agar kita lebih terdidik dalam memahami setiap nikmat Allah
Kemudian perlahan-lahan kita akan mulai mengenali nikmat-nikmatnya yang lain dan merasakannya, sehingga kita akan bersungguh-sungguh dalam bersyukur dan menjadi orang yang dilebihkan Allah karena syukur kita kepadanya. Wallahu a'lam bishawab.